Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman yang berjudul Allah Sumber Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa, setelah kami renungkan, itu yang paling parah adalah dampak bergesernya pikiran pertimbangan hati manusia yang tidak lagi menyadari bahwa maksud dan tujuan hidupnya itu sebenarnya diciptakan untuk Allah sendiri. Sehingga karena kejatuhan akan dosa itu manusia orientasinya adalah dirinya sendiri, sehingga membawa orang masuk di dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, di Roma 15 ayat 13, firman Tuhan mengatakan begini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam BUMK, Allah tempat kalian berharap, semoga Ia mengisi hatimu dengan sukacita dan sejahtera, karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah, kalian makin berharap kepada Allah. Nah, dari firman itu kita akan mengupas satu persatu tentang frase yang ada di dalam firman Tuhan Roma 15 ayat 13. Yang pertama, sebenarnya apa sih pengharapan itu? Pengharapan merupakan satu sikap hati untuk menantikan sesuatu. Sesuatu itu adalah, bagi orang percaya, adalah menantikan kedatangan Tuhan. Jadi fokusnya adalah kedatangan Tuhan. Karena itu merupakan nilai yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Kemudian dengan tekun itu artinya terus berbuat sesuatu, terus mempersiapkan diri, dan tetap setia sekalipun menghadapi berbagai ujian. Jadi itu adalah definisi pengharapan. Kalau kita orang percaya memiliki pengharapan, artinya kita mengharapkan sesuatu, yaitu kehadiran Tuhan, dan kita terus berbuat sesuatu, terus mempersiapkan diri, dan setia sampai benar-benar sesuatu itu yang pasti terjadi, itu benar-benar terjadi. Kemudian dikatakan Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapan memiliki dua pengertian, yaitu bahwa Allah itu sumber motivasi, memberikan motivasi, semangat, agar seseorang berpengharapan. Jadi selama dia menanti kegenapan janji, Allah itu terus memberikan semangat, sehingga sampai akhirnya orang dikawal untuk benar-benar menerima janji atas pengharapan itu. Yang kedua adalah dialah yang menggenapkan janji atas pengharapan umatnya. Bahwa sesungguhnya dialah sesuatu yang diharapkan itu. Jadi pihak Allah adalah yang menuntun umat percaya untuk menjalani hidupnya sampai dia memperoleh janji. Dan yang kedua, dialah janji itu yang sesungguhnya. Nah, kemudian disuruh katakan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ya. Selama kita berada dalam pengharapan itu, Allah memenuhi kita dengan sukacita. Bahasa Inggrisnya adalah joyful, yaitu rasa senang, sesuatu yang ringan, tanpa beban, dan keceriaan. Jadi keceriaan itu semacam karakter, bukan karena satu alasan dia bisa happy, bisa bahagia, tetapi ada sesuatu yang dari dalam
yang memberikan kesenangan, yang memberikan sesuatu yang ringan tanpa beban. Itu arti sukacita. Kemudian damai sejahtera adalah hati kita dipuaskan. Jadi kalau orang merasa puas, dia bisa beristirahat. Kemudian dia merasakan satu ketenangan, bebas dari ketakutan. Nah, korelasinya apa dengan kehadiran Allah sebagai sumber pengharapan itu? Yaitu Dia yang mengajar kita kembali untuk memahami makna dan tujuan hidup ini yang sesungguhnya. Jadi oleh dosa, manusia ditarik untuk hidup dengan makna dan tujuannya sendiri. Tapi begitu kita menjadi orang percaya, kita ditarik kembali pada satu pengertian akan kebenaran bahwa makna dan tujuan hidup ini sesungguhnya hanya bagi Tuhan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Arti berlimpah-limpah di sini adalah selama kamu menantikan janji itu akan semakin luar biasa ketekunanmu, akan semakin luar biasa kesetiaanmu, akan semakin luar biasa semangatmu untuk menghantarkan kita menerima janji yang sesungguhnya. Jadi yang Allah mau ada satu pembaharuan yang terus-menerus, baik tujuan maupun motivasi kita hidup, dan satu action, ya, satu perbuatan nyata dari hidup kita itu semakin luar biasa menjelang janji itu tergenapi dalam hidup kita. Wah, ini luar biasa sekali bahwa di dalam Tuhan kita memiliki semangat yang baru. Hanya oleh karya Roh Kudus kita bisa semakin tekun, semakin setia, semakin sungguh-sungguh dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kalau di Matius 25 ayat 8-9, di situ dikatakan bahwa tersedia minyak bagi gadis-gadis bijaksana untuk menantikan datangnya mempelai. Jadi kita bisa semakin luar biasa, kita semakin bisa tekun, kita semakin bisa setia hanya oleh karena kita memberikan Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita. Mari kita semakin memberikan satu kesempatan bagi Roh Kudus untuk melakukan karyanya dalam hidup kita, mengawal kita untuk memperoleh janji Allah yang sesungguhnya di dalam hidup kita, karena makna dan tujuan kita sesungguhnya adalah untuk Allah sendiri. Terpujilah namanya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini.